Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran daring bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat diberikan kepahaman atas materi yang akan dipelajari hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar menentukan gagasan umum dan meringkas teks eksplanasi. Berdasarkan subbab judul kita kali ini, kira-kira tujuan apa yang akan kita capai? Nah, tujuan yang akan kita capai adalah setelah menyaksikan materi kali ini, kalian diharapkan mampu menentukan gagasan umum dan meringkas teks eksplanasi. Materi kita yang pertama, kita akan belajar menentukan gagasan utama. Nah, sebelum menentukan gagasan umum atau gagasan utama, perlu kalian ketahui bahwa pada umumnya sebuah paragraf itu terdiri dari gagasan utama dan gagasan penjelas. Gagasan utama adalah inti atau pokok dari sebuah pembahasan. Gagasan utama di sini memiliki nama lain gagasan umum, ide pokok, gagasan pokok. Nah, itu sama. Gagasan utama, gagasan umum, gagasan pokok, ide pokok itu sama, satu istilah, yaitu inti atau pokok dari sebuah pembahasan. Nah, gagasan yang kedua adalah gagasan penjelas atau biasa disebut dengan gagasan pendukung, yaitu kalimat yang dikembangkan untuk menjelaskan gagasan utama. Jadi gagasan penjelas ini berfungsi untuk mendukung dari penjelasan gagasan utama. Nah, berdasarkan letak gagasan utamanya, itu terdapat jenis beberapa paragraf. 1. Gagasan utama biasanya terletak pada awal kalimat. Itu disebut paragraf deduktif. D berarti depan. Oh, paragraf deduktif berarti gagasan utamanya ada di depan. Nah, yang kedua, gagasan utama biasanya terletak pada akhir kalimat sebuah paragraf. Induktif, itu disebut dengan paragraf induktif. Kalau yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf, itu namanya paragraf induktif. Terus yang ketiga, ada juga yang gagasan utamanya itu terletak di awal dan juga di akhir kalimat dalam suatu paragraf, itu disebut dengan paragraf campuran. Ada 3 ya, deduktif, induktif, dan campuran. Paragraf deduktif, letak kalimat utama atau gagasan utamanya ada di depan. Kalau paragraf induktif, gagasan utamanya ada di akhir. Paragraf campuran ada di awal dan di akhir. Konsep berdasarkan letak gagasan utamanya sudah paham ya? Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Setelah kalian mengetahui konsep paragraf deduktif, induktif, dan paragraf campuran, Bu Eka akan memberikan contoh dari ketiga paragraf itu berdasarkan letak gagasan umum atau gagasan utamanya. Berikut ada contoh paragraf deduktif. Bacaannya, fenomena macet sudah biasa dijumpai di beberapa kota besar di Indonesia. Hal tersebut dapat dikarenakan beberapa sebab, diantaranya adalah volume kendaraan yang sudah tinggi dan melampaui target dan kapasitas jalan. Selain itu, tingkat kesadaran warga yang kurang disiplin serta masih banyaknya aparat yang kurang tegas menindak pelanggaran pengguna jalan yang semakin mengakibatkan lalu lintas tidak terkendali. Berdasarkan konsep yang tadi, paragraf deduktif itu letak gagasan utamanya ada di
awal, ada di awal kalimat. Nah, berarti yang di kotak ungu ini satu kalimat itu disebut dengan gagasan utama. Inti dari bacaan ini itu adalah mengenai macet di beberapa kota besar Indonesia. Nah, fenomena macet sudah biasa dijumpai di beberapa kota besar di Indonesia. Itu merupakan gagasan utama atau gagasan umum atau ide pokok dalam paragraf ini. Nah, yang kalimat kedua dan sampai kalimat akhir itu merupakan gagasan penjelas, gagasan yang mendukung atau yang menjelaskan dari gagasan utama. Macetnya yang seperti apa sih? Nah, itu dijelaskan di kalimat berikutnya. Jadi, paragraf deduktif adalah letak inti atau pokok pembahasan dalam paragraf itu berada di awal paragraf. Gagasan utamanya ada di awal kalimat. Selanjutnya adalah contoh paragraf induktif. Konsep tadi, paragraf induktif itu letak gagasan umum atau gagasan utamanya berada di akhir. Nah, kita coba lihat bacaan yang satu ini. Setelah banjir surut, anak-anak yang berhasil dievakuasi kemarin diantar ke pelayanan medis darurat untuk diberikan pemeriksaan. Ternyata, kasus penyakit yang diderita anak-anak korban banjir bandang tersebut cukup beragam. Sebanyak 15 anak mengalami diare akut, 2 anak menderita penyakit kulit, dan 4 anak dipastikan terkena demam berdarah. Dapat dikatakan banjir bandang yang melanda Denpasar minggu lalu itu membawa dampak yang buruk bagi kesehatan anak korban banjir. Nah, kenapa di sini gagasan utamanya berada di akhir? Karena konsep paragraf induktif itu adalah letak inti yang dibicarakan pada paragraf itu berada di akhir kalimat. Coba kita lihat dari kalimat pertama. Setelah banjir surut, anak-anak berhasil dievakuasi kemarin diantar ke pelayanan medis darurat untuk diberikan pemeriksaan. Ini kalimat pertama, bukan sebagai gagasan utama, melainkan sebagai gagasan penjelas dari gagasan utama yang ada di akhir. Ternyata kasus penyakit yang diderita anak-anak korban banjir bandang tersebut cukup beragam. Sebanyak 15 anak mengalami diare akut, 2 menderita penyakit kulit, dan 4 dipastikan terkena demam berdarah. Nah, dari ketiga kalimat di atas, itu tadi kan membahas mengenai dampak banjir. Ada yang terkena diare, ada yang terkena penyakit kulit, dan lain sebagainya. Setelah itu, di kalimat keempat disimpulkan, dapat dikatakan banjir bandang yang melanda Denpasar minggu lalu itu membawa dampak yang buruk bagi kesehatan korban banjir. Nah, disinilah gagasan utamanya. Pokok dari pembahasan paragraf tersebut adalah mengenai dampak buruk bagi kesehatan korban banjir. Maka dari itu, paragraf ini termasuk ke paragraf induktif karena letak gagasan utama atau gagasan umum atau inti dari yang dibicarakan itu berada di akhir kalimat. Sampai di sini paham ya paragraf induktif mengenai konsep dan contoh penerapannya dalam bacaan. Jadi kalian harus cermat dalam membaca suatu teks. Kita beralih ke contoh paragraf campuran. Paragraf campuran berdasarkan letak gagasan utamanya itu berada di awal kalimat dan juga di akhir. Nah, kita coba lihat dalam penerapan bacaan berikut ini. Semua manusia pasti akan mati.
Para penguasa yang disebut kaisar, sultan, raja, atau presiden meskipun hidup dengan fasilitas yang serba melimpah, mereka mati juga. Begitu pula para ahli bela diri yang setiap hari memperkekar otot-otot tubuhnya dengan macam-macam pelatihan dan menu makanan yang lengkap, akhirnya mati. Orang-orang yang suci, mulai dari para nabi sampai kiai yang doanya selalu atau hampir dikabulkan Tuhan, tetapi doa untuk tidak mati tidak pernah terkabul. Jadi, manusia di dunia ini tidak ada yang bisa hidup abadi. Kenapa ada di awal dan di akhir? Karena pada awal sudah menerangkan mengenai mati, dan di akhir juga ditegaskan kembali dengan kata jadi. Nah, di akhir menegaskan manusia di dunia ini tidak ada yang bisa hidup abadi. Artinya berarti ini akan mati juga. Nah, berarti ada dua gagasan utama dalam paragraf campuran, yaitu di awal dan di akhir. Ciri-cirinya ialah yang pertama disebutkan, yang di akhir itu simpulkan dengan kata-kata jadi, oleh karena itu, dengan demikian. Nah, itu biasanya ciri dari paragraf campuran. Paragraf ini intinya atau pokok bahasanya adalah membahas tentang mati, yang di awal kalimat tadi sudah disebutkan. Terus di akhir kalimat atau di akhir paragraf ini juga ada ditegaskan kembali. Nah, maka dari itu paragraf ini termasuk ke paragraf campuran. Letak gagasan utama atau gagasan umumnya ada di awal dan juga di akhir kalimat. Sudah paham mengenai konsep dan contoh dari ketiga jenis paragraf? Kalau sudah paham, kita berlanjut ke materi berikutnya. Berikutnya adalah materi langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Sebelum kita melangkah untuk mengetahui langkah-langkah meringkas teks eksplanasi, perlu kalian ketahui bahwa meringkas adalah suatu kegiatan membuat karangan menjadi lebih ringkas atau menjadi lebih singkat. Nah, berikut ini langkah-langkah untuk meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, baca keseluruhan teks dengan cermat. Yang kedua, temukan dan catat gagasan utama setiap paragrafnya. Dalam suatu teks, itu pasti terdiri atas beberapa paragraf. Misal ada 4 paragraf, berarti kalian catat dari per paragraf itu, temukan gagasan umum atau gagasan utamanya. Ada 4 paragraf, berarti kalian harus cari keempat paragraf itu gagasan utamanya masing-masing paragraf itu apa saja. Nah, itu untuk yang poin kedua. Setelah itu, poin ketiga adalah padukan gagasan utama menjadi ringkasan. Setelah kalian temukan gagasan utama atau gagasan umumnya tadi yang di poin 2, yang di poin 3 ini adalah kalian memadukan itu berarti dijadikan satu menjadi sebuah ringkasan. Nah, setelah kalian jadikan satu, boleh dari gagasan utama yang sudah kalian temukan tadi secara utuh disambung menjadi ringkasan dengan konjungsi atau kata penghubung yang tepat, atau boleh juga di sini kalian menceritakan kembali dari ringkasannya menggunakan bahasa kalian sendiri. Yang keempat, perhatikan EBI-nya, ejaan bahasa Indonesia. Setelah selesai meringkas, jangan lupa untuk memperhatikan ejaannya sudah benar belum, sudah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau belum. Nah, ini adalah kegiatan merevisi atau menyunting ejaan. Mari kita berlatih meringkas teks eksplanasi. Nah, langkah pertama dari kegiatan meringkas teks eksplanasi tadi adalah 1, baca secara cermat keseluruhan teks. Nah, di sini terdapat teks gempa bumi
Terdapat 4 paragraf dalam teks ini. Mari kita baca secara cermat. Gempa bumi adalah suatu getaran atau guncangan yang terjadi di lapisan bumi bagian bawah. Peristiwa ini biasanya terjadi di daerah yang dekat dengan gunung berapi dan laut. Gempa bumi dibedakan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik adalah proses gerakan pada kerak bumi yang menimbulkan lekukan, lipatan, retakan, dan patahan, sehingga berbentuk tinggi rendah atau relief pada permukaan bumi. Sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi akibat letusan gunung berapi dengan kekuatan yang tinggi. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bumi bagian bawah dan dapat juga disebabkan oleh letusan gunung berapi yang dahsyat. Peristiwa ini terjadi dengan sangat cepat dan singkat, namun membawa dampak yang hebat. Dampak yang ditimbulkan yaitu merusak semua yang ada di bumi, seperti bangunan, banyak yang rusak bahkan hancur. Manusia, hewan, tumbuhan banyak yang mati akibat keruntuhan bangunan. Jalan rusak karena banyak yang retak dan renggang, sehingga masih banyak lagi dampak dari gempa bumi. Gempa bumi dapat terjadi kapan saja. Oleh karena itu, kita harus waspada terhadap peristiwa itu. Gempa bumi terjadi terutama di daerah yang dekat dengan gunung berapi dan lautan. Langkah kedua adalah menemukan gagasan utama setiap paragrafnya. Dalam teks gempa bumi ini ada 4 paragraf. Kita coba cari dari paragraf pertama. Gempa bumi adalah suatu getaran atau guncangan yang terjadi di lapisan bumi bagian bawah. Ini yang sudah Bu Eka beri stabilo kuning merupakan gagasan utama paragraf pertama atau paragraf ke-1. Nah, kalian ingat, kalian catat ini. Satu kalimat ini merupakan gagasan utama paragraf pertama. Nah, kita beralih ke paragraf kedua. Paragraf kedua, gagasan utamanya adalah gempa bumi dibedakan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Kalian catat. Nah, untuk paragraf yang ketiga, itu gagasan utamanya juga ditemukan di awal kalimat. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bumi bagian bawah dan dapat juga disebabkan oleh letusan gunung berapi yang dahsyat. Nah, dari ketiga paragraf tadi kita sudah menemukan gagasan utama berada di awal kalimat. Berarti ini termasuk jenis paragraf deduktif karena letak gagasan utama atau gagasan umumnya berada di awal kalimat dalam paragraf tersebut. Nah, beralih ke paragraf 4. Gempa bumi dapat terjadi kapan saja. Oleh karena itu, kita harus waspada terhadap peristiwa itu. Gempa bumi terjadi terutama di daerah yang dekat dengan gunung berapi dan lautan. Nah, yang di stabilo kuning yaitu kalimat pertama dan kalimat ketiga. Itu merupakan gagasan umum atau gagasan utama dari paragraf keempat. Nah, karena berada di awal dan di akhir, ini disebut jenis paragraf campuran. Setelah kalian temukan dan kalian catat gagasan utama setiap paragrafnya, berarti langkah berikutnya adalah memadukan gagasan umum atau gagasan utama menjadi ringkasan. Jadi, langkah yang berikutnya adalah menyusun ringkasan berdasarkan gagasan yang sudah kalian temukan. Langkah yang berikutnya adalah menyusun menjadi sebuah ringkasan. Setelah kalian menemukan gagasan-gagasan utama dari keempat paragraf teks gempa bumi tadi, mari kita susun menjadi sebuah ringkasan. Nah, ringkasan teks eksplanasi boleh berdasarkan gagasan umum atau gagasan utama yang sudah kalian temukan tadi, dijadikan satu menjadi teks baru. Boleh juga kalian menceritakan kembali apa yang sudah kalian baca tadi, ditambahi sedikit, berarti berdasarkan bahasa kalian sendiri boleh, bukan bahasa daerah kalian, tetapi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.
Nah, di sini contohnya, gempa bumi adalah suatu getaran atau guncangan yang terjadi di lapisan bumi bagian bawah. Ini tadi adalah gagasan utama dari paragraf pertama. Nah, ini kita sudah masukkan secara utuh. Terus yang kedua, gempa bumi dibedakan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Ini merupakan gagasan utama dari paragraf kedua teks gempa bumi yang tadi, teks yang utuh tadi. Terus yang ketiga, gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bumi bagian bawah dan dapat juga disebabkan oleh letusan gunung berapi yang dahsyat. Kalimat ketiga ini merupakan temuan gagasan utama atau gagasan umum dari paragraf ketiga teks yang utuh tadi. Nah, selanjutnya, gempa bumi dapat terjadi kapan saja, terutama di daerah yang dekat dengan gunung berapi dan lautan. Ini adalah gagasan utama dari paragraf keempat yang tadi. Nah, di sini kalau kalian tadi cermati paragraf yang keempat, kita kan menemukan dua gagasan utama. Kenapa di sini saya jadikan satu kalimat? Karena kalian coba lihat di tadi, gempa bumi terjadi terutama di daerah yang dekat dengan gunung berapi dan lautan. Itu kan ada perulangan kata gempa bumi. Dalam satu kalimat itu tidak boleh ada perulangan kata secara berulang, karena nanti tidak efektif. Jadi di sini saya sudah menerapkan juga ke penerapan ejaan bahasa Indonesia, sudah saya perhatikan. Maka dari itu cukup dengan gempa bumi dapat terjadi kapan saja, terutama di daerah yang dekat dengan gunung berapi dan lautan. Ini langsung saya jadikan satu kalimat. Boleh seperti ini. Nah, keempat kalimat ini sudah menjadi satu paragraf ringkasan yang tadinya kita ada 4 paragraf, kita ringkas menjadi satu paragraf saja. Ini yang dimaksud dengan kegiatan meringkas. Selamat kalian sudah melalui tahapan atau langkah-langkah meringkas eksplanasi dengan baik. Semoga dapat kalian terapkan di teks eksplanasi yang lain. Semoga kalian paham atas pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran menentukan gagasan utama dan meringkas teks eksplanasi hari ini? Apakah kalian sudah memahami dengan mudah? Semoga kalian bisa paham dengan mudah atas materi yang sudah Bu Eka berikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.